Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya moto tandang ke gelanggang, meskipun seorang saya buang sekarang karena Bu Fitri sudah ada, Bu Fitri sudah di sini, semua ada di sini bergabung. Sebenarnya yang semangat saya naik itu begini. Tanggal 6 Agustus. Ini saya bicara apa di balik ini semua. Ini baru saya membuka. 6 Agustus. Saya ketemu seseorang yang saya tahu posisinya adalah penghubung politik antara oligarki dengan penguasa. Dengan pengusaha yang mengendalikan kekuasaan dengan kekuasaan. Apa ceritanya ke saya? Dia kasih tahu semua skenario bagaimana Mulyono mau mengambil partai. Tanggal 6 Agustus. Sampai nama-nama panitia Munas Golkar pun dia kasih tahu saya. Dan tanggal 9 Agustus, 8 Agustus kan Airlangga dipanggil. Persis yang disampaikan ke saya. Tanggal 10 Agustus Airlangga mundur. Ini pingin pecah kepala saya. Kok negaraku sekarang betul-betul bukan diatur oleh partai politik. Betul-betul diatur oleh mereka. Saya diberitahu bagaimana nanti PKB diambil. Tanggal berapa diambil. Saya diberitahu PKS bagaimana menyerahkan diri. Saya dikasih tahu. Saya dikasih tahu PKS menyatakan menyerahkan diri. Saya dikasih tahu bagaimana PAN diperpanjang lagi menjadi 3 kali padahal ADRT-nya diubah. Dan dia bilang menyatakan itu pasti selesai semua sebelum pilkada. Sebelum penetapan gubernur. Jadi ini yang bikin saya apa sudah saatnya saya harus mati menghadapi begini semua ini. Karena sudah nggak ada lagi yang berkuasa kecuali mereka. Bayangkan dia bisa ketua penyelenggara Munaslup Golkar dia bisa tentukan, bukan ketua umumnya lagi. Ketua penyelenggaranya. Nah, semua bubar karena tangan Allah bekerja itu tanggal turunnya kita demo 22 April. 22 Agustus. Kita semua turun demo 21 dan itu saya berangkat dari rumah hormat bendera ke Medan Juang. Kalau saya nggak balik, sudah selesai. Karena di kepala saya inilah hari yang menyelamatkan negeriku. Kalau itu tidak terjadi, semua skenario Mulyono terjadi. Maka apa yang terjadi? Prabowo menjadi boneka Mulyono. Itu yang terjadi. Karena semua sudah diatur. Jadi tangan Allah bekerja tanggal 21, tidak ada koordinasi apapun dan semua bergerak seluruh Indonesia. Kita tahu. Disitulah kita dapat informasi nasionalisme, patriotisme Prabowo muncul. Ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan, maka diperintah ke dalam dan saya dapat informasi sebenarnya di dalam itu korum. Bukan nggak korum. Tapi patriotisme dan nasionalis Prabowo menyelamatkan negerinya. Itulah saya katakan, saya bicara dulu sebelum masuk fakta-fakta di lapangan. Saya berharap Prabowo itu, Habibie itu, memuji, menjadi murid Pak Harto 30 tahun lebih. Tapi dia pada saat presiden menjadi Habibie yang lepas dari Pak Harto. Dan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan bangsa dan negaranya. Saya berharap Prabowo kalau nggak bisa 100% Habibie ya 90% lah. Menjadi orang yang selamat datang. Oke, saya sekarang masuk kepada praktek-praktek yang akan terjadi PIK 2 supaya kita punya gambaran. Saya ada 4-5 hal yang saya ingin jelaskan. PIK 2 itu apa sih? Yang kedua, aturan apa yang menyebabkan kezoliman dan ketidakadilan
prakteknya di ini supaya kita ahli-ahli teori. Saya praktek saja fakta lapangannya seperti apa dan apa yang akan terjadi ke depan. Saya menyatakan PSN PIK 2 itu adalah praktek oligarki yang sangat nyata dan berlangsung sempurna apabila kita tidak ada yang turun. Saya turun ke bawah itu betul-betul hambatannya tidak ketulungan. Setiap orang yang saya foto dengan saya itu pasti besoknya akan dipanggil oleh aparat. Ya. Jadi saya turun, nah, kemarin saya turun lagi naik motor, saya ditelepon orang, Pak, saya minta Bapak jangan turun, Bapak lagi diincar. Udah kayak begitu sekarang. Jadi itu wilayah preman di 9 kecamatan. Itu sudah nggak ada pemerintah. Jadi maksud saya, ada wilayah yang pemerintah sudah nggak ada. Itu adalah wilayah PSN PIK 2. Wilayah PSN PIK 2 itu kan ditulis hanya 1.700 hektar. Menjadi 2.800. Tapi faktanya semua wilayah di 9 kecamatan itu terpampang semua PIK 2. Bukan wilayah yang disebutkan. Nah, 9 kecamatan tuh mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sukajadi, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, itu 8 kecamatan adalah Kabupaten Tangerang. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara, itu masuk. Tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur rakyatnya, dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik, Pak. Jadi, nah orang boleh menyatakan ada pengacara besar misalkan saya Didu bohong, saya punya rekamannya semua itu. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi. Saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang. Bukan di lapangan. Notaris-notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung. Dengan menawar tanah. Tanah sekarang di Kronjo itu Rp52.000, Rp2.000 untuk ke desa, Rp10.000 untuk maklar. 40. Bapak makan es krim di PIK 2 Rp100.000. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zalim apa kita? Menangis saya. Itu fakta. Nah, inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup yang menariknya. Karena saya membela rakyatnya, Ketua Abdesi melaporkan saya. Melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Ini negaraku. Bapak saya perintis kemerdekaan. Mendidik saya melihat perjuangan dia. Negaraku begitu. Nah, aturan apa sih yang menyebabkan Pak Amsari mereka? Bapak ahli teori saya nanti kita kaji. Satu yang dilakukan itu adalah dia menetapkan wilayah itu sebagai lokasi yang seakan-akan hanya pengembang PIK 2 yang boleh beli. Itu oleh Pemda. Oke? Akhirnya tidak boleh ada transaksi apapun kecuali dengan mereka. Yang kedua dilakukan adalah izin jual beli. Tidak boleh ada jual beli
di lokasi 9 kecamatan itu kecuali kepada pengembang. Lurah, desa, camat, tidak boleh ada transaksi apapun. BPN tidak boleh ada transaksi apapun. Ketiga, mekanisme pembebasannya aneh. Ini masuk PSN, biasanya kalau pembebasan pemerintah kan ada mana panitia penetapan harga. Panitia 8, panitia 9 namanya dulu. Ini tidak ada. Yang menentukan adalah aparat desa yang mendatangi dan bersama preman mendatangi rakyat. Nah, yang menariknya adalah, mohon maaf aja, ini semua di bawah, tidak ada yang berani apapun. Nah, ini ada tadi saya dapat berita, kepala desa sudah mau ditangkap karena jual tanah. Ada lagi daerah Kohot sekarang sudah mau ditangkap. Ini memang pelakunya adalah Abdesi, kemungkinan marah. Karena begini, saya datang ke lokasi, tahu ada kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Loh, kok ada begini? Gitu kan? Terus saya ke lokasi PIK 2, PT Kukuh Mandiri. Oh, berarti Kukuh Mandiri ada PIK 2. Ya kan? Nah, sangat aneh. Sangat aneh. Nah, puncaknya adalah PSN. Puncak aturan yang dibikin. Ingat, PSN diumumkan 2 hari setelah pengumuman MK tentang kemenangan Presiden Prabowo. 2 hari. Dan kita sangat bisa menduga bahwa pelaku daripada ini adalah yang reklamasi gagal, yang ibu kota negara pelakunya juga sama, ini juga sama. Artinya kelihatannya setelah gagal di reklamasi Pantai Utara, dia pindah ke IKN Zong juga, maka